Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, untuk melakukan segala aktivitas kita masing-masing. Salam sehat bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi informasi tentang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam PMK nomor 128/PMK 7 tahun 2022 tentang perubahan atas PMK nomor 190/PMK 7 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Dalam menyempurnakan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, dan sanksi atas pengelolaan dana desa, perlu melakukan perubahan PMK 190/PMK 07 tahun 2021. Berikut adalah ruang lingkupnya, penyaluran, batas waktu penyaluran dana desa kemudian batas waktu penerimaan dokumen penyaluran DD, dan perluasan muatan Perkades. Selanjutnya, penggunaan, dana desa untuk BLT desa, dan dana desa untuk COVID-19. Kemudian terkait sanksi, sanksi kepada desa, dan sanksi kepada Pemda. Dan realokasi, yaitu realokasi selisih bantuan langsung tunai, BLT desa. Baik, saya jelaskan pertama, batas waktu penyaluran, dapat kita lihat pada PMK nomor 190 tahun 2021, untuk desa reguler, tahap 1, paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan Juni, tahap 2, paling cepat bulan Maret, paling lambat bulan Agustus. Untuk desa mandiri, tahap 1, paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan Juni. Nah, selanjutnya mari kita lihat perbedaannya, pada PMK nomor 128 tahun 2022. Untuk desa reguler, tahap 1, paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan September. Tahap 2, paling cepat bulan Maret, paling lambat bulan September. Untuk desa mandiri, tahap 1, paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan September. Untuk dapat memahami lebih terperinci tentang regulasi ini, maka Sobat Desa, Bapak, Ibu sekalian, dapat membaca PMK nomor 128 tahun 2022 ini. Atau Sobat Desa, Bapak, Ibu sekalian, saya rekomendasikan untuk menyaksikan ulang program Sambal Desa episode 45, di channel YouTube Desa Institut dan channel YouTube Sambal Desa, yang tayang pada tanggal 5 September 2022 lalu, dan berikut di deskripsi video ini saya bagikan link channel tersebut. Kemudian batas waktu penerimaan dokumen penyaluran, adapun pada PMK nomor 190 tahun 2021, sebagai berikut, untuk desa reguler, tahap 1, paling lambat 5 hari kerja, sebelum bulan Juni berakhir. Tahap 2, paling lambat 5 hari kerja, sebelum bulan Agustus berakhir. Untuk desa mandiri, tahap 1, paling lambat 5 hari kerja, sebelum bulan Juni berakhir. Kita lihat perbedaannya pada PMK 128 tahun 2022, untuk desa reguler, tahap 1, paling lambat tanggal 31 Agustus 2022, sedangkan tahap 2, paling lambat tanggal 27 September 2022. Untuk desa mandiri, tahap 1, paling lambat tanggal 31 Agustus 2022. Selanjutnya, perluasan muatan peraturan kepala desa, Perkades, keputusan kepala desa. Perluasan muatan Perkades strip keputusan Kades, pada dokumen persyaratan tambahan penyaluran dana desa tahap 2, bagi desa yang tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan. Baik, kita cermati pada PMK nomor 190 tahun 2021. Perkades strip keputusan kepala desa mengenai 1. Tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria. 2. Anggaran dana desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT desa kepada KPM yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu dana desa berdasarkan peraturan Bupati, Wali Kota mengenai rincian dana desa setiap desa. Lalu kita lihat pada PMK 128 tahun 2022. 1. Perkades strip keputusan Kades mengenai, tidak terdapat calon KPM BLT desa, yang memenuhi kriteria, atau 2. Surat pernyataan Kades yang menyatakan, bahwa anggaran dana desa, tidak mencukupi untuk pembayaran BLT desa, kepada KPM yang telah terdata dan, atau telah ditetapkan karena, a. Terdapat penurunan anggaran dana desa. Setiap desa yang ditetapkan berdasarkan, Perbup Wali Kota mengenai rincian dana desa setiap desa, dan, atau b. Desa terkena sanksi penghentian penyaluran dana desa, akibat kepala desa dan, atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan dana desa, dan ditetapkan sebagai tersangka. Penggunaan dana desa untuk BLT desa. Pada PMK 190 tahun 2021, salah satu kriteria KPM BLT desa adalah,
keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya, yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan, atau dari APBN. Jika ada KPM BLT Desa, yang meninggal harus digantikan dengan KPM yang baru. Realisasi KPM BLT Desa, tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLT Desa bulan 1. Sedangkan pada PMK 128 tahun 2022 adalah sebagai berikut, mudah-mudahan dapat mencermati perbedaannya. Salah satu kriteria KPM BLT Desa adalah, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial dari APBN yang terhenti. KPM BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Jika ada KPM BLT Desa yang meninggal dan tidak dapat penggantinya, maka Kades dapat melakukan perekaman realisasi penyerapan BLT Desa sesuai dengan BLT Desa yang telah dibayarkan kepada KPM disertai penjelasan mengenai penurunan realisasi jumlah KPM tersebut. Sisa BLT Desa yang disebabkan oleh penurunan KPM, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di desa, bidang kesehatan, dan atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Berikutnya, penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19. PMK nomor 128 tahun 2022, 1. Pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19, berdasarkan surat dari Bupati Wali Kota kepada Kepala Desa yang menyatakan bahwa, desa dapat melakukan penyesuaian anggaran, sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku. 2. Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19, diprioritaskan untuk mendanai, kegiatan pemulihan ekonomi di desa, bidang kesehatan dan, atau, penguatan ketahanan pangan dan hewani. Selanjutnya terkait sanksi. Sanksi kepada desa. Pada PMK 190 tahun 2021, disebutkan sebagai berikut. Pengenaan sanksi kepada desa dalam hal, a. Kades dan, atau perangkat desa melakukan, penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka, atau b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan, atau, status keberadaan desa. Sedangkan pada PMK nomor 128 tahun 2022, pengenaan sanksi kepada desa dalam hal a. Kades dan atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka. B. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan atau status keberadaan desa, atau c. Penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, Wali Kota, terkait pelantikan dan atau penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penghentian penyaluran dana desa non-BLT, dan penyaluran kembali dana desa non-BLT, yang telah dihentikan, berdasarkan surat rekomendasi dari Kemendagri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat. Sanksi kepada Pemda, pada PMK 128 tahun 2022. Boleh kita cermati bersama. Berikutnya, realokasi selisih BLT Desa. Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih dana desa, untuk BLT Desa, yang tidak disalurkan ke RKD, kepada desa yang bersangkutan, berdasarkan permintaan penyaluran dari Bupati, Wali Kota. Selisih dana desa untuk BLT Desa yang disalurkan kembali, digunakan untuk kegiatan prioritas, kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim, berupa BLT Desa, kegiatan penanganan stunting di desa, kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, dan atau kegiatan prioritas lainnya. Desa yang tidak melakukan perekaman jumlah KPM BLT Desa, paling lambat, tanggal 13 Mei tahun 2022, maka dana desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUN. Pemda dapat segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kembali selisih dana desa untuk BLT Desa, kepada KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.